Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar, NIM 105-7211-365-18 dari kelas FM 18D. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis fundamental, yaitu mengenai tugas final saya. Analisis fundamental adalah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan pabrik dilihat dari rasio keuangan atau rasio profitabilitas, kuantitatif atau keuangan, dan kualitatif atau non keuangan. Sebelumnya saya mengambil laporan keuangan pada PT Java Confit Indonesia Tbk. Nah, di sini analisis fundamental memiliki beberapa poin yang bisa dijadikan acuan untuk memperkuat analisis fundamental saham. Baik, yang pertama yaitu EPS, earning per share atau rasio laba per saham, adalah nilai yang dipakai untuk menentukan seberapa besar laba yang dihasilkan per lembar saham. Rumusnya yaitu EPS adalah laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar, dengan nilai EPS sama dengan 997 dibagi 11.386 sama dengan 0,087%. Selanjutnya yang kedua yaitu VBV atau Price to Book Value, adalah perbandingan harga saham dengan nilai buku per saham. Analisa ini juga digunakan untuk menentukan harga sebuah saham apakah mahal atau murah. Rumusnya adalah harga saham dibagi nilai buku dengan nilai sama dengan 1.300 dibagi dengan 9.209 rupiah sama dengan 0,141%. Selanjutnya yang ketiga yaitu DY atau Dividend Yield, mengukur berapa besar tingkat keuntungan yang dibagikan perusahaan ke pemegang saham. Rumus dari DY adalah dividen per lembar dibagi harga saham, dengan nilai sama dengan 11.386 dibagi 1.300 sama dengan 8,75%. Selanjutnya yang keempat yaitu Price Earning Ratio atau PER. Nah, rasio ini merupakan komponen yang sering digunakan dalam analisis fundamental saham. Rasio ini sering juga digunakan untuk mengetahui apakah saham-saham yang kamu pantau harganya sudah murah atau masih mahal. Rumusnya adalah harga saham dibagi dengan laba bersih per saham, dengan nilai 1.300 dibagi 88 sama dengan 14,773%. Selanjutnya yang kelima yaitu Return of Equity atau ROE. Seringkali digunakan bagi para investor yang menerapkan analisis fundamental saham untuk mengambil keputusan. ROE bisa diartikan sebagai rasio profitabilitas perusahaan. Intinya, perhitungan ini akan menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimiliki. Sederhananya, rasio ini bakal mengukur pengembalian modal dari investor. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi ekuitas pemilik, dengan nilai 997 dibagi 9.209 rupiah sama dengan 0,108%. Selanjutnya yang keenam yaitu Debt Equity Ratio atau DER. Rasio ini adalah rasio keuangan yang menunjukkan persentase utang dan ekuitas sebuah perusahaan. Bisa diartikan bahwa rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utang atau membayar kewajibannya. Rumusnya yaitu total utang atau total liabilitas dan jumlah ekuitas, dengan nilai 11.293 dibagi 9.209 rupiah sama dengan 1.000 sama dengan 1,226%.
Baik, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.